Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teacher Ade. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kemarin kan kita udah membahas litosfer. Sekarang kita akan membahas tentang hidrosfer. Oke. Nah, kita lihat dulu pertama pengertiannya. Hidrosfer itu berasal dari kata hidros yang artinya air dan sphaira yang artinya selimut. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, hidrosfer ini dia tidak hanya meliputi perairan luas seperti laut dan samudra, tapi juga air yang ada di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, manfaat air bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang ada di bumi. Itu untuk kelangsungan makhluk hidup, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Terus khususnya untuk tumbuhan itu dia berfungsi untuk membantu dalam proses fotosintesis ya. Jadi air itu adalah salah satu zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian juga kalau untuk manusia bisa ini untuk mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan diri, dan lain-lain. Kita lanjutkan siklus air. Nah, siklus air ini juga penting untuk kita ketahui. Ya, dari siklus ini artinya adalah sesuatu yang akan terus-menerus terjadi gitu. Jadi dia akan berulang dan berulang. Nah, jadi awalnya dia akan kembali ke awal lagi gitu. Jadi boleh kita ngambil dari mana aja. Misalnya dari evaporasi, kita lihat dulu ya, dari evaporasi yang ada di sini. Nah, ini contohnya adalah air laut, air yang ada di laut, maupun air yang ada di sungai, yang ada di danau, ataupun air yang ada di permukaan air manapun, dia akan melakukan evaporasi. Evaporasi ini artinya adalah penguapan. Penguapan itu dengan memanfaatkan sinar matahari, air itu akan menguap ke udara. Nah, dia akan menjadi uap air ya. Berarti bisa kita simpulkan istilah dari siklus air yang pertama itu evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air yang ada di permukaan bumi akibat dari pemanasan yang dilakukan oleh sinar matahari. Nah, kemudian air yang ada di permukaan tadi kan melakukan penguapan atau evaporasi. Dia akan menjadi uap air dan akan berkumpul menjadi awan. Nah, di sini awan ini akan melakukan proses kondensasi atau pengembunan. Karena tadi awannya kan uap air panas. Nah, dia akan melakukan pengembunan, itu akan menjadi air yang dingin sebelum nanti akan menjadi hujan. Nah, hujan ini istilahnya adalah presipitasi ya. Nah, selanjutnya air hujan tadi itu akan dihembuskan oleh angin, awan-awan nanti akan dihembuskan oleh angin ke segala arah. Nanti mereka akan berkumpul menjadi awan hitam dan akan menghasilkan hujan. Dan kalau di daerah yang bisa daerah subtropis itu akan menghasilkan salju atau daerah yang dingin. Nah, jadi air hujan yang jatuh ke bumi itu namanya presipitasi. Nanti akan diserap oleh tanah, itu akan terjadi infiltrasi. Jadi air yang diserap oleh tanah itu namanya infiltrasi. Sedangkan air pada tumbuhan itu juga akan menghasilkan transpirasi. Dia akan menghasilkan uap air juga nanti dan disebut juga dengan transpirasi. Nah, sekarang kita membahas tentang
banjir. Nah, banjir ini adalah bencana yang sering terjadi dan kita sering merasakan juga banjir. Nah, kalau dari istilahnya, dari pengertiannya, banjir itu adalah aliran air yang berlebih sehingga dia meluap ke daratan. Nah, jadi misalnya dari air sungai itu akan meluap sampai ke daratan. Nah, kalau di Padang, di Sumatera Barat ya, itu ada istilah galodo. Nah, itu semacam istilah-istilah dari banjir di daerah kita. Nah, penyebab dari banjir ini ada disebabkan oleh tingginya curah hujan yang cukup lama dan banyak, kemudian sistem pengelolaan lingkungan yang buruk seperti banyaknya sampah yang bertumpuk di saluran air gitu kan, terus juga banyaknya limbah-limbah yang menutup saluran-saluran air sehingga dia tidak bisa melakukan siklus air dengan semestinya. Terus juga bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kalau bertambah jumlah penduduk otomatis rumah bertambah banyak dan limbah yang mereka keluarkan untuk limbah rumah tangganya juga akan bertambah banyak. Kemudian yang terakhir, daerah resapan air yang berkurang. Nah, daerah resapan air itu sangat penting untuk kelangsungan siklus air, karena adanya tadi proses infiltrasi. Nah, ini mana dia? Ini ya, infiltrasi atau resapan air dari tanah itu ke dalam. Nah, itu akan prosesnya itu akan menuju ke laut juga. Nah, makanya daerah resapan air itu penting. Nah, sekarang, apalagi di zaman sekarang itu tanah itu sudah sangat-sangat sedikit atau sudah banyak yang diganti atau ditimbun dengan aspal, terus juga beton seperti itu. Jadi daerah resapan air juga semakin berkurang sekarang. Seperti itu. Itu adalah penyebab-penyebab terjadinya banjir. Nah, upaya kita yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengurangi penyebab dari banjir ini, setidaknya dari diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti hal-hal yang bisa kita kontrol seperti pengelolaan lingkungan. Contohnya kita tidak membuang sampah yang sembarangan. Nah, tidak membuang sampah ke selokan, ke got, atau di daerah-daerah sekitar rumah kita kumpulkan sampah-sampah itu untuk akhirnya nanti akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Atau kalau misalnya lebih bagusnya lagi adalah kita melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Jadi bisa kita gunakan kembali bahan-bahan yang tidak kita gunakan, contohnya kayak botol-botol minuman dan sebagainya. Terus juga kita bisa dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya, sehingga pohon ini yang nantinya akan menyerap air yang mungkin bisa saja nanti curah hujan kita misalnya berlebihan atau bagaimana, pohon-pohon itulah yang akan menyerap air yang berlebih tadi, seperti itu. Sekian dulu materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Materi selanjutnya nanti yaitu tentang tata surya ya. Teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.